Halo, selamat sore Bapak Ibu penonton. Hari ini kita akan banyak membahas tentang DEI atau Diversity, Equity, and Inclusivity. Nah, menurut Mbak Intan gimana tuh dengan keberagaman itu? Kita menyadari ya Mbak Mia, kalau misalnya kita memang ada di dalam satu lingkungan sosial tuh pasti akan ketemu yang namanya keberagaman, entah itu agama, gender, suku, ras, budaya gitu. Nah, saya sih lebih di tahap yang memahami dan menyadari bahwa memang saya perlu hidup berdampingan sih dengan keragaman itu. Betul. Nah, keberagaman itu relate banget sama aspek DEI loh Mbak. Menurut Mbak Intan apa tuh DEI itu? Ya. DEI itu kan diambil dari kata diversity, equity, dan inclusion ya. Dimana kalau diversity itu kita bicara mengenai keragaman. Jadi kalau kita mengerucut pada dunia korporasi ya, di UT sendiri itu keragaman tuh ada sosial, budaya, gender, terus kemudian latar belakang pendidikan, usia gitu. Nah, kemudian ada istilah yang namanya equity. Nah, equity itu adalah kesetaraan di mana dari keragaman itu bagaimana kita menciptakan aksi-aksi nyata untuk membuat keberagaman itu menjadi kesetaraan. Kemudian I-nya ada inclusion, di mana sebenarnya itu adalah end goals dari aksi nyata dari kesetaraan itu sendiri ya, bagaimana kita bisa hidup inklusi atau hidup berdampingan dengan keragaman itu sendiri. Kalau ngomongin lingkungan kerja, menurut Mbak Intan yang melatar belakangi UT bisa gencar-gencarnya menciptakan awareness tentang DEI kepada karyawannya. Saya sih percaya Mbak Mia, kalau UT itu pasti ingin menciptakan lingkungan kerja yang efektif untuk seluruh karyawannya, karena bagaimanapun tingkat produktivitas karyawan itu tuh pasti salah satunya itu impact dari lingkungan kerjanya juga gitu. Nah, ujung-ujungnya apa sih? Pasti ke level korporasi ya, bahwa UT ingin perusahaannya itu tetap sustainable gitu, baik dari sisi bisnis maupun jangka panjangnya gitu. Paham. Jadi sustainable business itu tidak hanya digarap dari aspek teknisnya, tapi manpowernya tetap harus didevelop ya. Yes, salah satunya dengan menginjeksikan paradigma tentang DEI gitu ya lah ya. Oke. Kalau langkah nyatanya itu sudah terwujud belum ya di UT menurut Mbak Intan? Mungkin kita bagi dua ya, menjadi dua aspek. Yang pertama langkah nyata UT dari sisi internal dan juga langkah nyata UT dari sisi eksternal ya. Nah, kalau misalnya untuk internalnya sendiri, pastinya kalau misalnya kita bicara mengenai aksi nyata tuh mesti datang dari level top manajemen ya Mbak Mia. Nah, di mana sebenarnya perlu adanya kebijakan dari level manajemen agar itu bisa dirasakan oleh karyawannya. Nah, contohnya yang biasa mungkin kita sering dengar itu di kantor itu kalau misalnya ada campaign-campaign terkait kebinekaan gitu, itu salah satu dari aksi nyata UT terhadap internal. Kemudian kesempatan karir ya Mbak Mia kepada para wanita, di mana kita tahu ya kalau sekarang di level manajemen tuh posisi-posisi yang strategik seperti misalnya GM, Dep Head itu diisi oleh karyawan-karyawan wanita gitu. Yang mana sebenarnya mungkin kalau dulu zaman bahela tuh jarang ya ada wanita yang menduduki posisi penting gitu. Tapi semakin kesini itu semakin terisi. Itu kan berarti kan bukti nyata bahwa sebenarnya itu menjadi kesadaran dan komitmen dari leader-leader kita, top manajemen kita untuk memberikan ruang dan akses seluas-luasnya kesempatan untuk para wanita. Kemudian kita juga sering lihat ya dari berbagai acara yang dihadiri di internal maupun eksternal itu banyak panggung-panggung yang disediakan untuk para wanita. Nah, kemudian itu kalau misalnya dari sisi non infrastrukturnya ya. Nah, tapi kalau di sisi infrastrukturnya kita lihat sekarang di UT, di office-nya juga memang perusahaan menyediakan fasilitas yang proper untuk wanita, khususnya misalnya seperti toilet atau misalnya seperti nursery gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi infrastruktur yang lain, misalnya kita lihat kita punya fasilitas rem difabel. Nah, itu menyediakan akses layanan untuk para difabel untuk memudahkan mereka ketika mereka datang ke UT atau ketika mereka magang. Kemudian untuk dari sisi eksternalnya, para leader kita concern untuk memberikan kesempatan wanita untuk bisa berkarya di UT. Nah, nggak cuman itu, tapi juga kalau misalnya kita lihat ada beberapa area bisnis kita yang merekrut
karyawan dari lokal areanya sendiri. Nah, itu juga sama Mbak Mia. Itu UT membuka kesempatan untuk karyawan lokal yang ada di area bisnis UT di cabang site untuk bisa bekerja di UT. Kita terkait diversity itu salah satunya dengan kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas difabel untuk menjadi edukator ya bagi mereka dalam memberikan sharing session, pengetahuan atau knowledge gitu. Nah, dari langkah nyata tersebut kira-kira ada nggak ya space atau ruang untuk improvement supaya program DEI ini di perusahaan UT ya dapat berjalan dengan baik? Jadi kita mesti mulai dari internal dulu ya Mi ya. Jadi misalnya contoh UT membuat program mentoring lintas keberagaman di mana sebenarnya program itu bisa diikuti oleh karyawan, di mana karyawan itu bisa memilih sendiri gitu siapa mentornya gitu. Ketika karyawan memiliki pilihan maka akan lebih mudah untuk mereka buy-in dengan kebutuhannya tersebut. Kira-kira kalau secara eksternal ada nggak ya space atau ruang untuk improvement yang bisa kita manfaatkan nih dari aspek-aspek eksternal? Kalau dari sisi eksternal, bagaimana jika UT menelurkan duta-duta sebagai representasi nih dari United Tractors nih, yang dimana sebenarnya mereka tuh bisa bicara di panggung nasional atau mungkin skalanya internasional gitu kan Mia gitu, supaya ini bukan cuman meningkatkan branding image UT ya di mata eksternal, tapi juga memberikan impact langsung terhadap karyawannya itu sendiri. Nah, dari space improvement tadi baik secara internal maupun eksternal berarti kan pasti akan ada penyesuaian terkait work environment. Nah, menurut Mbak Intan work environment seperti apa nih yang selaras dengan improvement tadi? Pastinya kita semua sebagai karyawan itu tuh menginginkan work environment yang sehat ya Mia ya, yang harmonis, yang sehat. Nah, menurut saya lingkungan kerja itu tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang gitu. Apalagi kalau kita melihat bahwa size UT itu sangat besar ya Mia ya gitu. Nah, saya percaya bahwa ketika karyawan punya level of awareness yang sama satu sama lain dan level of understanding yang sama satu sama lain, itu akan lebih mudah bagi kita untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, tadi pertanyaan Mia, karakter apa yang perlu dimiliki? Yang pertama itu adalah awareness dan empati. Ketika kita memiliki awareness dan empati, saya yakin bahwa kita akan lebih mudah untuk menerima bahwa memang kita hidup dalam keberagaman. Nah, yang kedua adalah penerimaan atau acceptance ya Mia. Jadi memang kita tahu bahwa menjadi satu hal yang mutlak keragaman itu ada dan kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan keragaman itu sendiri gitu. Jadi feel connected dengan keragaman itu. Ya. Yang ketiga adalah respectful. Jadi saya percaya ketika satu dengan yang lainnya saling menghargai satu sama lain, itu akan lebih mudah buat kita untuk menciptakan keharmonisan itu sendiri. Dan yang keempat adalah karakter melayani gitu. Jadi kalau seandainya kita paham bahwa memang kita adalah makhluk sosial di mana kita emang nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Dan saya percaya bahwa ketika kita punya sense melayani teman kita, rekan kerja kita gitu, dan itu yang akan kita dapatkan sebaliknya. Nah, saya percaya bahwa itu akan menciptakan engagement yang baik antara satu karyawan dengan yang lainnya. Oke. Jadi empat step bahwa memang konsepnya adalah giving. Kita memberikan energi kita ke lingkungan sekitar itu gitu. Nah, sebelum ditutup mungkin Mbak Intan ada closing terlebih dahulu. Bahwa dalam kehidupan tuh pasti selalu ada yang namanya keragaman. Saya tutup dengan satu quotes yang ini cukup menginspirasi saya Mbak Mia. Ini dari Jacqueline Woodson. Katanya dia tuh gini, keanekaragaman adalah tentang kita semua dan tentang kita harus mencari cara untuk berjalan melalui dunia ini bersama-sama. Jadi artinya memang kita benar-benar we all fight together sih Mbak Mia. Gitu. Jadi sebenarnya kita perlu hidup berdampingan juga nih ya, walaupun ada keberagaman yang memang tidak bisa terhindarkan. Tapi nggak apa-apa. Jadikan keberagaman itu menjadi lem perekat kita semua untuk hidup berdampingan dan dalam ritme yang sama gitu ya Mbak Intan ya. Oke, tepuk tangan lu dong Bapak Ibu, keren banget, insightful banget percakapan hari ini. Tapi sayangnya kita harus tutup karena
sudah selesai office hour dan perbincangan ini juga sudah ditutup dengan quotes yang super insightful. Jadi saya mohon izin pamit undur diri, saya Mia dan tamu saya Intan. Oke, kami pamit undur diri. Selamat sore Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di Terima podcast kasih. ala-ala selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mia.